tren kenaikan indeks harga saham gabungan dalam beberapa minggu terakhir ini. Adapun faktor penyebab dan keterkaitannya dengan kondisi ekonomi serta non-ekonomi. IHSG pada siang hari ini bergerak di zona hijau, ada kenaikan 0,18% ke level 8.523,79. Ada sejumlah katalis yang akan mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini, di mana yang pertama, Badan Pusat Statistik akan merilis data inflasi November pada hari ini. Konsensus pasar memperkirakan kenaikan harga bulanan di level 0,22% month to month, sedikit lebih rendah dari Oktober yang mencapai 0,28%. Secara tahunan, inflasi diproyeksi di 2,8% year on year dengan inflasi inti stabil di kisaran 2,3%. Tekanan terbesar masih datang dari harga pangan seperti ayam ras, telur, cabai, dan juga bawang. Menurut ekonomi Bank Juniman, sejumlah komoditas mulai turun sehingga membatasi tekanan harga. Sementara ekonom Danamon Hosiana Situmorang menilai pola musiman akhir tahun mulai terlihat, di mana permintaan protein naik dan harga sayuran terdorong karena bukan musim tanam. Penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Dexlite serta harga emas yang masih tinggi juga mempengaruhi biaya transportasi dan inflasi inti. Badan Pusat Statistik juga akan merilis data neraca perdagangan Oktober 2025 hari ini. Konsensus pasar memperkirakan surplus perdagangan RI menyempit menjadi 3,69 miliar dolar AS, turun dari 4,34 miliar dolar AS pada September. Penurunan surplus ini dinilai atau dipicu melemahnya nilai ekspor, terutama dari komoditas batubara dan nikel yang mengalami koreksi harga di pasar global. Di saat bersamaan impor mulai menaik menjelang akhir tahun untuk kebutuhan restocking industri. Importasi barang modal, migas dan komoditas energi mengalami kenaikan seiring persiapan industri menyambut periode Natal dan juga Tahun Baru. Tim ekonom Bank Mandiri menilai penyempitan surplus dipengaruhi oleh permintaan domestik yang mulai menguat, namun harga komoditas global di tingkat hulu masih menahan kinerja ekspor. Selanjutnya masih dari dalam negeri, di mana S&P Global hari ini akan merilis data PMI Manufaktur Indonesia periode November 2025. Bulan sebelumnya PMI berada di level 51,2, naik dari 50,4 pada September dan memperpanjang tren ekspansi selama 3 bulan berturut-turut. Laporan S&P Global menyebutkan kondisi operasional industri manufaktur terus membaik di awal kuartal 4. Pemesanan baru meningkat dan produksi tetap stabil sehingga mendorong aktivitas pembelian dan perekrutan tenaga kerja. Selanjutnya kita lihat bersama dan pantau bersama pergerakan IHSG pada siang hari ini secara sektoral. Ya, IHSG pada sektoral mayoritas bergerak di zona hijau, di mana sektor finansial terapresiasi 0,08%, non-konsumer dan konsumer juga menguat 0,12% dan 0,98%, perindustrian juga menguat 0,17%. Kita lihat 4 sektor lainnya. Sektor energi berhasil menguat 0,52%, namun sektor bahan baku tidak bergerak. Infrastruktur juga terapresiasi 0,94%, namun berbanding terbalik dengan properti yang tertekan 1%. Kita lihat 3 sektor terakhir. Sektor teknologi dan kesehatan berhasil bergerak di zona hijau, ada kenaikan 0,6% dan juga 0,38%, namun sektor transportasi justru tertekan 0,26%. Selanjutnya kita lihat juga mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat berbanding terbalik dengan IHSG, rupiah justru melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ada pelemahan 0,06% ke level 16.660 per dolar Amerika Serikat. Kita lihat juga bersama bagaimana performa mata uang Garuda terhadap mata uang negara lainnya, terhadap dolar Singapura, yen dan juga euro, rupiah melemah. Masing-masing 0,07%, 0,46%, dan 0,01%. Kali ini saya akan membahas tentang indeks harga saham gabungan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia dari Berita Ekonomi,
Indeks harga gabungan ini menguat dari sejak akhir November hingga Desember 2025. Bahkan sempat naik ke level tertinggi yaitu 8.620 dengan kenaikan 3% dalam sebulan. Dari grafik pergerakan harian terlihat tren naik bertahap dan volume transaksi meningkat. Jadi ini menandakan bahwa minat investor ini semakin tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi secara umum penguatan indeks harga saham gabungan ini menunjukkan pasar modal berada dalam sentimen yang positif. Karena investor melihat kondisi ekonomi yang menjelang akhir tahun ini cukup stabil. Namun, pergerakan indeks harga saham gabungan ini tidak terjadi sendiri, melainkan dipengaruhi banyak faktor yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Adapun faktor ekonomi penyebab kenaikan indeks harga saham gabungan. Faktor yang pertama adalah kebijakan Bank Indonesia yang menahan level suku bunga hingga 4,75%, sehingga kondisi moneter tetap stabil dan mendorong minat investasi, terutama di sektor perbankan. Faktor yang kedua adalah nilai tukar rupiah yang stabil terhadap dolar Amerika Serikat. Stabilnya rupiah membuat investor asing merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu aliran dana asing atau foreign inflow yang meningkat seiring membaiknya sentimen global dan harapan penurunan suku bunga oleh The Fed. Selain itu, yield obligasi pemerintah yang menurun membuat saham lebih menarik dibandingkan obligasi. Kinerja positif beberapa sektor terkait perbankan, energi, dan customer goods, serta naiknya saham-saham blue chip juga ikut mendorong IHSG naik. Jadi, faktor ekonomi yang mempengaruhi penguatan indeks harga saham gabungan adalah kebijakan suku bunga Bank Indonesia, stabilitas rupiah, aliran modal asing, pergerakan yield obligasi, dan yang terakhir, kinerja emiten besar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yang berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Selain ekonomi, ada juga faktor non-ekonomi yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan, seperti stabilitas politik, kondisi keamanan, dan psikologi pasar. Situasi politik dalam negeri yang relatif kondusif membuat investor lebih percaya diri berinvestasi. Faktor musiman juga berpengaruh, yaitu window dressing di bulan Desember, di mana para investor meningkatkan pembelian saham sehingga indeks naik. Media dan pemberitaan ekonomi turut mempengaruhi sentimen pasar. Berita positif meningkatkan positivisme, sementara berita negatif bisa menekan pergerakan saham. Jika dirangkum, indeks harga saham gabungan merupakan gabungan antara faktor ekonomi dan sentimen pasar yang terjadi saat ini. Yang pertama, ekonomi stabil. Yang kedua, kebijakan BI mendukung. Yang ketiga, dana asing masuk. Yang keempat, situasi politik kondusif. Dan yang terakhir, optimisme investor meningkat. Jadi yang udah kita bahas tadi, tren indeks harga saham gabungan ini pada saat ini menunjukkan di pasar modal berada dalam kondisi yang optimis. Namun, investor harus tetap waspada terhadap risiko global, seperti kebijakan The Fed dan konflik geopolitik. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.